Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rosyana Dewi, NIM 205231060. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengenalan ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah akar ilmu ekonomi makro. Terbagi menjadi dua, yaitu model klasik dan revolusi Keynesian. Untuk model klasik sendiri, dijelaskan bahwa ahli ekonomi menerapkan model ekonomi mikro atau model klasik pada masalah perekonomian yang luas. Contohnya adalah seperti analisis penawaran dan permintaan klasik mengasumsikan bahwa penawaran tenaga kerja yang berlebihan akan menyebabkan turunnya upah ke tingkat keseimbangan baru. Akibatnya, pengangguran tidak bertahan lama. Sementara untuk revolusi Keynesian dijelaskan bahwa bukan harga dan upah yang menentukan tingkat peluang kerja, melainkan tingkat permintaan agregat akan barang dan jasa. Campur tangan pemerintah perlu disertakan dalam perekonomian untuk mempengaruhi tingkat keluaran dan peluang kerja. Caranya yaitu dengan pemerintah merangsang permintaan agregat untuk mengangkat ekonomi keluar dari resesi. Terdapat beberapa perbedaan di antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro mempelajari fungsi masing-masing industri dan perilaku masing-masing untuk pengambilan keputusan, khususnya perusahaan bisnis dan rumah tangga. Sedangkan ekonomi makro mempelajari atau memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, produk-produk tertentu, dan perilaku masing-masing industri, tetap pada penentu jumlah keluaran nasional total. Kemudian ekonomi mikro, keputusan ekonomi yang individual, sedangkan ekonomi makro, keputusan ekonomi agregatif. Adapun tujuan dari ekonomi makro antara lain, pertama, menciptakan lapangan pekerjaan, kedua, membuat produksi dalam negeri yang tinggi, ketiga, membuat kondisi ekonomi yang stabil, keempat, membuat neraca pembayaran seimbang, dan yang terakhir adalah membuat pendapatan penduduk yang merata. Perhatian ilmu ekonomi makro. Untuk perhatian utamanya terletak pada inflasi, pertumbuhan keluaran atau output atau konjungtur bisnis, dan juga pengangguran. Sedangkan untuk kebijakan pemerintah ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan pertumbuhan atau sisi penawaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyangkut pajak dan keluaran. Sedangkan kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan pasokan atau penawaran uang. Sedangkan untuk kebijakan pertumbuhan, yaitu kebijakan pemerintah yang berfokus pada penawaran agregat dan kenaikan produk dan bukannya merangsang permintaan agregat. Yang terakhir adalah komponen ekonomi makro. Fokus komponen ekonomi makro yaitu pada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Hubungan 4 komponen tergambar dalam diagram arus melingkar yang menunjukkan pendapatan yang diterima dan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing sektor perekonomian. Nah, bisa dilihat dalam diagram arus melingkar ini terdapat 4 komponen, yaitu perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan juga luar negeri. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.